Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami memuji dan memuliakan-Mu dan bersyukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hingga pada hari yang baru ini Tuhan, kami tetap merasakan pemeliharaan-Mu dan berkat kesehatan sukacita bagi kami. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu dan belajar pada firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik di dalam mendengar, dalam memahami serta melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semua orang telah berdosa di hadapan Tuhan Allah. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang kudus, tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Oleh karena dosa, kita telah bercacat di hadapannya. Karena itu, jalan satu-satunya untuk beroleh pengampunan akan dosa-dosa kita, beroleh kehidupan dan keselamatan hanya pada Tuhan Allah yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus hadir menjadi juru selamat bagi kita, menolong kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam terang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah pengampunan akan dosa dan keselamatan itu, maka kita terus diingatkan akan kerapuhan kita, akan kelemahan kita, akan kekurangan-kekurangan kita di dalam hidup ini. Hal-hal itu sering membuat kita terjatuh, hal-hal itu sering membuat kita berjarak kepada Tuhan, hal-hal itu sering membuat kita menjadi pengkhianat atau memberontak dari Tuhan Allah. Karena itu, mengingat Tuhan, mengingat kasih karunia-Nya, menolong kita terus-menerus berefleksi bahwa kita ini adalah penerima kebaikan dari Tuhan. Oleh anugerah-Nya, kita beroleh pengampunan, kehidupan, dan keselamatan. Saat ini dalam Mazmur 25 ini, kita sekaligus diingatkan kembali akan dosa-dosa masa lalu kita. Kalau Daud mengingat dosa-dosa masa mudanya, maka kita hari ini, kalau kita sudah orang-orang yang sudah lansia, opung-opung, yang sudah tua berumur, maka ingatlah tentang masa lalu kita juga. Ibarat kita naik mobil, maka lihatlah kaca spion itu untuk melihat ke belakang. Namun, kita tidak disuruh untuk berfokus melihat ke belakang. Namun ketika kita mengingat itu, ini mengajak kita untuk memohon kepada Tuhan Allah agar jangan mengingat-ingat dosa masa lalu kita, dosa masa muda kita. Apapun itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika kerapuhan itu terjadi, ketika kelemahan itu menguasai kita, ketika keinginan-keinginan kedagingan itu menguasai kita, maka kita sedang terjerembab ke dalam dosa. Karena itu,
kita diingatkan kembali agar bermohon kepada Tuhan Allah, jangan mengingat-ingatnya untuk melakukan sesuatu hal pada kehidupan kita saat ini dan untuk masa depan. Sehingga kita tidak dipermalukan atau dibiarkan malu oleh karena keberdosaan itu, tetapi biarlah Tuhan mengingat kebaikannya, kasih karunia-Nya itu dinyatakan terus kepada kita, sehingga kita terus dituntun di dalam jalan pertobatan, menghidupi kehendak-Nya setiap hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, seruan atau doa kepada Tuhan Allah dalam ayat 7 ini, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Kita sedang bermohon kepada Tuhan. Kita mengingat kelemahan kita, tetapi dengan mengingat itu kita beranjak, kita berdiri, kita berbenah, kita bertransformasi. Sehingga kita tidak bolak-balik melakukan dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa masa muda itu, tetapi oleh firman Tuhan Allah yang telah dinyatakan kepada kita menjadi kekuatan, menjadi hikmat bagi kita, menjadi tongkat bagi kita untuk terus melangkah memperbaiki kehidupan kita. Tuhan Allah telah menyatakan anugerah-Nya itu kepada kita. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Dan tentu kita terus menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dalam perubahan, dalam transformasi kepada kebaikan itu, di dalam buah-buah pertobatan itu, kita terus bermohon kiranya kasih setia Tuhan, komitmen Tuhan, Tuhan yang senantiasa teguh mengasihi kita, Dia juga yang menyatakan kebaikan-kebaikannya kepada kita agar hidup kita ini dapat berdiri tegak sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita kembali diingatkan siapapun kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang pernah berdosa, orang-orang yang hidup di dalam jalan pertobatan, di jalan anugerah yang disediakan oleh Allah. Setiap orang terus berefleksi, setiap orang merenungkan kembali kehidupan ini untuk dijalaninya bersama Tuhan. Ada Tuhan yang membersamai kita setiap hari untuk melakukan dan menempuh jalan-jalan yang baik. Karena itu, ketika anugerah-Nya telah mengampuni kita, jadilah orang-orang yang mengampuni. Mengampuni dirimu, mengampuni orang-orang yang ada di sekitarmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang-orang yang ada di sekitarmu, atau siapapun dia. Terbukalah dengan hati yang lapang untuk mengampuni siapapun, sehingga kita meneladani Tuhan Allah, Allah Bapa yang murah hati mengampuni kita, yang tidak mengingat-ingat dosa masa lalu, dosa masa muda kita, tetapi yang mengingat hidup kita hari ini untuk menempuh perjalanan menuju masa depan yang terbaik. Karena itu, teruslah belajar pada firman Tuhan, belajar pada kehendak-Nya, dan diproses, dibentuk oleh Tuhan melewati hari-hari yang disediakannya bagi kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, hati kami penuh rasa syukur, memuji dan memuliakan-Mu oleh firman-Mu yang telah menyapa kami dan membersamai kami pada hari ini. Biarlah oleh kemurahan-Mu, oleh pengampunan-Mu, oleh belas kasih-Mu, kami penuh semangat, penuh kekuatan menjalani hidup ini. Dan terus bersandar hanya kepada kemurahan-Mu. Bimbing kami Tuhan, agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Agar kami terus-menerus menghasilkan buah-buah pertobatan. Sehingga hati Tuhan boleh senang melihat kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini, hari ini kami akan menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau,
Tuhanlah yang senantiasa memenuhi, menggenapi segala apa yang perlu dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami berkekurangan, apalagi jatuh kepada dosa oleh karena hal-hal berkat-berkat yang kurang dalam hidup kami. Tetapi biarlah hati kami penuh rasa syukur menikmati setiap berkat pemberian-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.